Marco Materazzi menyandangkan lengannya ke bahu Rui Costa menatap kepulan asap pekat di San Siro. Mereka bisa jadi lupa tengah menjalani salah satu derby paling sengit di dunia. Beberapa situs olahraga dunia menempatkan foto di atas sebagai salah satu foto paling ikonik sepanjang sejarah sepak bola. Bersanding bersama di antaranya tangan Tuhan Diego Maradona, perayaan Pele saat jadi juara dunia 1970, atau pose Nelson Mandela bersama trofi Piala Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Sebenarnya ada beberapa rangkaian seri foto Rui Costa dan Materazzi dari momen yang sama. Namun foto di atas yang menunjukkan keakraban serta selayaknya persahabatan antara kedua pemain dianggap meninggalkan kesan paling dalam. San Siro malam itu 13 April 2005 memanggungkan derby della Madonnina dengan Inter menjadi tuan rumah. Duel itu merupakan leg kedua babak perempat final Liga Champions musim 2004-2005. Milan datang bertamu dengan keunggulan 2-0. Di leg pertama, skuad besutan Carlo Ancelotti menundukkan anak didik Roberto Mancini dengan skor 2-0 berkat gol yang dilesakan Jaap Stam di menit 45+1 dan Andriy Shevchenko di menit 73. Keunggulan 2 gol kandang membuat Rossoneri bertemu saudara sekotanya dengan kepercayaan diri tinggi. Dipimpin wasit Marcus Marc, pertandingan sudah berjalan panas sejak awal. Di 11 menit pertama, Marc sudah mengeluarkan 3 kartu kuning untuk pemain kedua tim, Kili Gonzalez, Massimo Ambrosini, dan Ivan Cordoba. Setelah itu, Milan punya kesempatan memperbesar keunggulan agregat saat tendangan bebas Andrea Pirlo tipis melenceng dari sasaran. Inter membalas melalui tendangan keras Johann Sebastian Veron yang dengan susah payah diblok Nelson Dida. Di menit ke-30, Milan membungkam pendukung tuan rumah. Dari tepi kotak penalti, Shevchenko melepaskan tendangan melengkung terarah dengan kaki kirinya. Francesco Toldo mencoba merentangkan tubuh dan tangannya sejauh mungkin, tapi itu tak cukup menghindarkan bola dari masuk ke gawang. Milan unggul 1-0, agregat 3-0. Mancini melakukan 3 pergantian di 6 menit pertama babak kedua. Sinisa Mihajlovic masuk untuk Javier Zanetti, Cruz menggantikan Kili Gonzalez, dan Adriano digantikan Aubameyang Martins. Tertinggal 0-1 di kandang, Inter wajib bikin 4 gol untuk membalikan keadaan. Upaya Inter membuat gol baru berhasil di menit ke-70 melalui Cambiaso. Tapi wasit membatalkan gol tersebut karena sang gelandang dianggap melakukan dorongan terhadap pemain Milan. Sebelum memprotes wasit dengan keras, Cambiaso akhirnya dapat kartu. Momen tersebut menyulut kemarahan supporter Inter. Flare mulai dinyalakan di tribun penonton, botol-botol plastik berterbangan ke dalam lapangan termasuk payung. Benda-benda tersebut dilempar pendukung Inter yang berada tepat di belakang gawang Milan. Salah satu flare tersebut mengenai bahu Dida membuatnya cedera dan harus diganti Christian Abbiati. Kekacauan itu memaksa wasit Marc menghentikan pertandingan di saat bersamaan lemparan flare dan benda-benda asing lain tidak berhenti. Dari periode jeda itulah lahir momen romantik antara Materazzi dan Rui Costa. Menunggu apapun nantinya keputusan wasit, kedua pemain menikmati pemandangan yang sungguh tak umum tersaji di depannya. Banyak flare dilempar hingga ke tengah lapangan. Pemadam kebakaran pun harus masuk ke lapangan mencoba memadamkan sekaligus mengamankan flare yang berserakan. Marc kemudian memutuskan kalau pertandingan benar-benar dihentikan. UEFA lantas menganggap Inter bersalah atas rangkaian peristiwa tersebut dan menyatakan kalah 0-3. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi dan menyebabkan pertandingan berakhir. Saya tidak akan menyalahkan pemain dan saya tidak mau berkomentar soal supporter, ucap Mancini usai pertandingan pada situs resmi UEFA. Sehari setelah insiden di San Siro, Inter dijatuhi hukuman berat dari UEFA. Inter diharuskan menjalani 6 pertandingan kandang di kompetisi Eropa tanpa penonton, di mana 2 laga diantaranya merupakan hukuman uji coba jika mengulang kesalahan yang sama dalam periode 3 tahun. UEFA juga menjatuhkan denda 132.000 pound sterling. Meski dapat hukuman berat, banyak yang menilai sanksi untuk Inter sebenarnya tergolong ringan. Sebabnya 4 tahun sebelumnya, Inter juga terlibat masalah dengan fans saat menjamu Alaves pada ajang Piala UEFA. Ketika itu, Inter didenda 35.000 pound sterling dan larangan bermain di kandang untuk kompetisi Eropa. Di sisi lain, Milan akhirnya berhasil melangkah sampai ke final, namun kemudian kalah dramatis dari Liverpool. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.